Tuhan, aku ingin merasa terbaik di sisinya. Jika kelak nanti Engkau pertemukan aku dengannya, pertemukan aku di jalan-Mu ya Tuhan. Kelak jika dia seseorang di sampingku, halalkan bagiku. Jadikanlah dia seseorang yang mencintai-Mu melebihi apapun. Jadikanlah aku hanya sebagai titipan-Mu ya Tuhan, yang pantas menjadi makmumnya. Jika kelak aku menjadi halal baginya, aku ingin dia selalu ada untukku. Ketika aku senang, dia ada bersamaku. Ketika aku sedih, dia bisa mendampingiku. Ketika kita telah halal, aku ingin ada yang berbeda. Meskipun aku tak tahu siapa dia, dari mana, dan siapakah orangnya. Aku hanya bisa berharap, aku ingin ada yang berbeda. Dan berjalan dalam perjalanan hidupku, meski aku tak tahu siapa yang Engkau persiapkan. Tetapi aku yakin, pilihan Engkaulah yang paling baik ya Tuhan. Aku percaya itu. Begitulah isi tulisan buku diari Della hari ini. Tak ada tulisan nama dan untuk siapa. Yang jelas, Della sangat berharap memiliki seseorang yang dia mimpikan untuk menjadi pasangan hidupnya. Sambil menutup rapat-rapat bukunya, Della bergegas menyimpan bukunya di dalam lemari, hingga tak ada yang bisa menemukannya. Hari itu, Della tak lagi mendapat SMS maupun telepon dari Kak Fikri. Semenjak kejadian 1 minggu yang lalu, Kak Fikri menghilang dan tak ada kabar sama sekali. Namun Della tak menjadi bertanya-tanya. Della hanya memikirkan apa yang akan terjadi hari ini tanpa memperpedulikan keadaan Kak Fikri. Del, maaf ya, aku sering membuatmu susah. Kali ini aku gak mau ikut campur lagi urusan kamu. Gak mau lagi urusin percintaan kamu. Aku gak mau tahu lagi, pokoknya aku maaf ya. Pesan singkat yang Della terima ini membuat Della kaget. Tiba-tiba Feby yang mengirim pesan singkat lewat SMS yang menyatakan bahwa dirinya tak mau pedulikan Della lagi. Della hanya tersenyum menanggapi pesan tersebut. Dasar, Della tak menanggapi pesannya sama sekali. Bahkan dia hanya membaca saja, tak membalasnya. Della hanya ingin fokus dengan apa yang akan dia kerjakan hari ini, esok dan seterusnya. Perlahan dia hirup udara dan menghela napas sepanjang-panjangnya sambil berkata, Ya Allah, suasana kampus hari ini sepertinya sama seperti biasa. Tak ada yang membuat nyaman. Della memang tak pernah nyaman dengan teman-teman baru yang di kelasnya. Dia belum bisa bersosialisasi dengan baik. Terlebih mungkin karena perbedaan kultur dan beda pendapat. Jadi membuat Della sangat pemilih dalam hal pertemanan. Setelah usai jam kuliah, Della hari itu memang kebetulan ada agenda bulanan biasa Della lakukan di lingkungan komunitasnya, yaitu kegiatan amal untuk menyantuni anak-anak yatim di daerah Bandung Timur. Sepulang kuliah, Della langsung pergi ke kampus ITB untuk berkumpul dan meeting bersama teman-temannya itu. Namun saat di perjalanan, Della tak sengaja lihat Kak Fikri yang sedang berjalan ke arah gedung samping air mancur kampus ITB. Dan disitulah Della merasakan hal yang berbeda. Kak Fikri tak melihatnya, dia hanya berjalan dengan membawa beberapa buku dan Della terdiam di samping air mancur yang suara air mengalir pun sampai gak kedengeran. Yang kedengar hanyalah langkah Kak Fikri. Yang terdengar hanyalah langkah kaki Kak Fikri. Kak Fikri, akhirnya aku bisa melihat kakak. Meski hanya melihat saja. Baiklah, terima kasih untuk hari ini aku bisa melihatmu. Baik-baik saja. Aku bisa membalas kebaikanmu hanya dengan membiarkanmu pergi dariku. Mungkin baik untukmu. Ya gak sih? Kak Fikri, maaf. Ternyata itu hanya gumangan Della dalam hati. Saat Della perlahan pergi dan memutar arah untuk pergi. Saat Della perlahan pergi dan memutar arah
hingga berlawanan. Tiba-tiba Della malah berpapasan dengan Zain. Suara buku pun jatuh berserakan. Maaf. Seketika Della gugup dan gagap dalam bicara. Zain, kah kamu? Tanya Della sambil memastikan dengan menatap wajah Zain sampai. Ya ampun, Della, ini beneran kamu? Jawab Zain sambil memegang tangan Della yang sedang terpaku di hadapannya. Del, akhirnya kita bertemu juga di sini. Aku menunggu pertemuan ini. Aku sempat melihatmu di CFD beberapa waktu lalu, tapi aku tak yakin tuh kamu. Aku takut salah. Apa itu benar? Kamu? Kamu apa kabar? Ujar Zain sambil semangat bertanya. Pertemuan pun disambut hangat Della saat itu. Mereka pun berbincang dan bertukar cerita. Ternyata Zain memang punya alasan mengapa dia benar-benar hilang komunikasi dengan Della. Ayah Zain memintanya untuk tutup semua akun media sosial, lalu nomor handphonenya pun diganti dan Zain harus fokus belajar untuk mempersiapkan mengikuti tes seleksi di kampus ITB. Dia benar-benar menyesal tak mengabari Della. Terlebih, Zain beserta keluarganya pindah rumah menjadi di Bandung dan tak pernah mengunjungi sekolah lamanya lagi. Maaf ya Del, bukannya aku tak mencari tahu keberadaan kamu. Aku selalu berdoa, kapanpun kita ketemu pasti akan ketemu di sini, ya kan? Kota ini. Karena aku yakin kamu kan akan kuliah di sini juga, ya kak? Jadi kamu kuliah jurusan seni musik kan? Tanya Zain yang semangat nanya-nanya. Enggak Zain, aku nggak kuliah di sana, di jurusan yang aku mau. Aku hanya berpikir hari itu aku sedang menaruh simpati kepada kampusku. Entahlah kapan aku jatuh cinta, namun aku akan berusaha. Jawab Della sambil meneguhkan hatinya agar tak terlalu sedih dengan pernyataannya. Setelah larut dalam perbincangan, Della baru ingat kalau dia sudah terlambat untuk kumpul bersama teman-teman komunitasnya. Dalam pertemuan singkat itu, Della pun bertukar nomor handphone dan saling cari tahu alamat kediaman masing-masing. Aduh Zain, aku pergi dulu ya. Pokoknya aku seneng banget hari ini ketemu sama kamu. Dan insya Allah nanti kita ketemu lagi ya. Aku harus cepat-cepat pergi soalnya, maaf ya. Nanti aku telepon. Kamu Del, masih sama. Gak ada yang berubah. Setelah berkumpul dan menyelesaikan tugasnya sebagai relawan, Della sangat menikmati kegiatan tersebut. Berlalu dengan kebahagiaan. Della yang saat itu mulai untuk membuka agar alasan mengapa tak memilih siapa yang terbawa dalam hatinya, namun bukan tanpa alasan, sehingga belum saja diungkapkan. Dering telepon pun berbunyi sampai 4 kali. Della tak mengangkat, padahal itu telepon dari Kak Fikri. Setiba di kamar, Della seperti biasa dengan menghempaskan badannya di atas kasur dan mulai membayangkan pertemuannya tadi siang bersama Zain. Dan melihat Kak Fikri, Della pun berteriak. Tangisan pun pecah saat itu. Tangisan Della pun membuat Feby menghentikan makannya seketika dan berlari menghampiri kamar Della. Kamu kenapa, Del? Udah pergi aja. Bukannya kamu tadi bilang kamu tak mau memperdulikan aku. Pergi saja sana. Biar aku sendiri sini. Pergi. Jawab Della. Del, maafin aku. Aku bercanda, beneran. Aku nggak sengaja. Maafin aku nggak akan kayak gitu lagi sama kamu. Tolong buka pintunya. Ujar Feby yang panik dengan tangan yang masih mencoba mengetuk-ketuk pintu kamar Della. Tanpa pikir panjang, Feby bergegas menelpon Kak Fikri. Halo Kak, ini Feby Kak. Kak Della Kak, dia sepertinya kayak pusing gitu. Aku nggak tahu masalahnya apa, tapi dia menangis hebat gitu loh Kak. Dan dia ngurung diri di kamarnya. Aku gimana? Tanya Feby. Iya Feb.
Kenapa? Gimana ya? Kakak tidak bisa bantu. Kebetulan hari ini kakak lagi di luar kota. Tolong kamu coba tenangin aja dulu Dela ya. Nanti kakak hubungi Dela. Kamu tenang dulu aja ya baby. Jawab santai Kak Fikri. Hampir puluhan kali telepon masuk dari Kak Fikri, namun tak satu pun ada jawaban dari Dela.